Umat yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan kita, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itulah, di dalam persekutuan kami saat ini, kami rindu Engkau taburkan benih-benih firman-Mu, dan biarlah Engkau tanamkan di dalam ladang hati kami, agar pada gilirannya firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus firman yang hidup, firman Tuhan yang telah menjadi manusia, menolong kami sekalian. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita jadikan dasar perenungan saat ini, bersama dengan segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan, kita akan membaca Injil Lukas pasal 19, mulai ayat 28 sampai ayat 44. Saya akan membacakan keseluruhan untuk Bapak Ibu Saudara, dan yang membawa Alkitab boleh bersama-sama menyimaknya. Demikian penuturan Injil menurut Lukas. Yesus dilulukan di Yerusalem. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta
memberlakukan di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bersama-sama kita akan menyaksikan terlebih dahulu yang akan disampaikan dari salah seorang jemaat. Ya, kesaksian yang bisa kita renungkan bersama bagaimana merespon panggilan Tuhan. Umat yang Tuhan kasihi, tadi kita bersama-sama telah membaca Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Kisah itu mungkin tidak asing bagi kita ya. Kenapa? Karena memang hampir setiap tahun di dalam memasuki Minggu Prapaskah yang terakhir atau yang ke-6, selalu nats itu dibacakan, dijadikan dasar. Karena itu mungkin sudah berulang kali didengar, bahkan sudah berulang kali direnungkan. Kalau saya mau mengkhotbahkannya saat ini lebih mengingatkan kembali, gitu ya. Nah, karena itu supaya kita juga tidak terlalu seolah mengulang-ulang, ya, dan Bapak Ibu tidak ngantuk. Saya ingin mengawali renungan ini dengan kuis ya, dengan kuis. Nah, ada 5 pertanyaan. Nanti yang pertama dijawab oleh jemaat yang duduk di sebelah sini, yang kedua yang duduk di sebelah sini, yang ketiga di sebelah sini. Pertanyaan yang keempat oleh jemaat yang ada duduk di sebelah sana, dan yang terakhir, yang kelima, dijawab oleh jemaat yang ada di sini. Tidak usah bingung, jawab aja nanti spontan ya. Jawab spontan, bukan untuk direnungkan dulu gitu ya. Mulai yang pertama ya. Kalau Anda suruh memilih, ingin mudah, ingin sulit? Mudah ya. Nah, yang di sini, kalau Anda suruh memilih, ingin senang atau susah? Senang. Lalu Bapak Ibu yang ada di sini, ingin ringan atau berat? Ringan. Lalu yang ada di sana, ingin dihormat atau dicerca atau dicela? Ingin dihormat? Iya. Lalu yang terakhir, ingin ditinggikan atau direndahkan? Ditinggikan. Sudah saya duga jawabannya ya. Pasti semuanya akan memilih ya yang mudah, yang senang, yang ringan, yang dihormat, yang ditinggikan. Ya. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia selalu seperti itu ya. Hidup di dunia ini memang keras, hidup di dunia ini memang berat, penuh dengan tantangan. Karena itu kalau ada kemudahan, ya ketimbang pilih yang sulit, mending pilih yang mudah gitu ya. Kalau ada yang susah, mending pilih yang senang gitu ya. Kalau ada yang ringan, kenapa pilih yang berat? Ya, kalau kita bisa dihormat, kenapa harus mau dicela begitu ya? Dan tadi kalau kita bisa ditinggikan, kenapa kita mau direndahkan? Itu sekali lagi realitas kecenderungan kita. Tapi sayang ya, sayang. Kenapa saya bilang sayang? Karena walaupun itu yang menjadi keinginan setiap orang, dalam hidup ini yang diinginkan itu tidak selalu yang benar, yang diinginkan itu tidak selalu menjadi yang tepat, gitu ya. Saya contohkan misalnya dalam satu pengalaman saja, pengalaman perjalanan. Kenapa saya pilih pengalaman perjalanan?
Karena memang perjalanan itu sering dijadikan metafor untuk hidup atau kiasan untuk hidup. Ya, dalam banyak pepatah atau nasihat ada yang mengatakan jalan hidup tidak selalu mulus katanya. Tapi semangat untuk terus membawa maju ke tujuan. Jadi memang yang mulus-mulus itu, yang mudah-mudah itu, yang ringan-ringan itu, yang menyenangkan itu tidak selalu. Ya. Tapi kalau kita mempunyai spirit untuk menerimanya, melaluinya, bahkan menembus segala hal yang tidak mulus, kita sampai ke tujuan. Kemudian ada juga pepatah mengatakan, jalan yang benar tidak selalu yang termudah. Ya hampir mirip-mirip dengan yang tadi ya. Ibu bapak, ya saudara-saudara pasti sudah menyadari ya memang jalan yang benar itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang kalau kita ingin benar, ya kita dianggap orang yang tidak guyub. Ya. Apalagi kalau di kelompok kita selalu senang ya memilih hal-hal yang keliru terus gitu ya. Kemudian ada kata-kata setiap langkah berat adalah bukti bahwa kamu sedang mendekati impianmu. Hidup ini perjuangan, Bapak Ibu. Ya, masih berkaitan dengan perjalanan. Hari ini kita membaca bagian Injil yang mengkisahkan satu episode dari langkah-langkah Yesus dalam menjalani ya misinya, dalam melaksanakan panggilannya. Ya, ternyata Yesus juga di dalam menjalani panggilan seperti yang Bu Ana katakan tadi, wah panggilan itu ternyata banyak tantangannya gitu ya. Panggilan itu banyak rintangannya. Nah, Yesus juga mengalami itu. Ya. Karena itu kalau ini dijadikan selalu sebagai renungan di Minggu Prapaskah, dalam gereja renungan Minggu Prapaskah dari bacaan ini selalu memiliki dua makna. Yang pertama sering disebut Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Dan yang kedua sering juga disebut Minggu Sengsara. Ya. Dulu GKP menghayati Minggu Prapaskah itu dari 1 sampai 7 Minggu Sengsara semuanya. Tapi sekarang jadi Minggu Prapaskah. Namun untuk minggu ini ya juga dipakai menyebut Minggu Sengsara. Ya, Minggu Palma adalah hari peringatan masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem. Jadi dalam perjalanan terakhirnya, Yesus mau datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, ini kurang lebih 6 hari sebelum perayaan Paskah. Jadi di hari Minggu sebelum peristiwa Paskah, Yesus memasuki Yerusalem. Dan dia menunggang seekor keledai, lalu disambut oleh rakyat sambil menghamparkan pakaiannya dan daun-daun palem di depannya, seolah-olah menjadi karpet. Kedatangan Yesus ke Yerusalem sebelum Paskah ini adalah suatu peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Peristiwa ini dianggap sebagai perjalanan penggenapan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Misalnya, kalau kita membaca kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 yang tadi juga dikutip di dalam Injil Lukas yang kita baca ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Lalu kalau kita juga membaca Mazmur 118 ayat 26, ya sebagai pemberitaan yang digenapi di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca, dikatakan,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ya, Yesus seorang raja, ya. Ia disambut dengan gegap gempita. Hosana, diberkatilah. Dia disambut dengan segala kesukacitaan dan kerelaan. Orang yang berpakaian membuka pakaiannya, dihamparkan di jalan yang mau Yesus lewati. Kemudian daun palma yang tadi dibawa ya, dan masih dipegang juga oleh Bapak Ibu, itu dihamparkan, seakan-akan menjadi karpet. Nah, dan sementara Yesus berjalan, banyak orang mengikut Yesus dalam prosesi ke Yerusalem. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja Damai yang dijanjikan dalam Alkitab. Jadi perjalanan Yesus itu seolah-olah tadi ya dihormati. Perjalanan Yesus itu seolah-olah dimuliakan, ditinggikan. Tapi nanti mari kita lihat lebih jauh ya. Apakah itu jalan yang kemudian disukai Yesus? Ternyata kalau kita lihat perjalanan Yesus ya, kalau kita masih mengingat renungan minggu lalu, pembacaan dari Injil Yohanes pasal 12 menceritakan Yesus tuh mampir dulu ke salah satu rumah, yaitu rumah Lazarus. Di sana ada Lazarus, ada Marta yang melayani makanan, akomodasi ya bagi Yesus, tapi ada Maria juga yang kemudian secara mengejutkan mengurapi Yesus, ya, mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Dan itu pun dianggap oleh orang, waduh, ini pasti sangat menghormati Yesus. Ini pasti dilatar belakangi dengan persepsi bahwa memang Yesus harus ditinggikan, dimuliakan. Karena harga minyak narwastu saat itu sangat mahal. Tapi ini dipakai mengurapi, membasuh kaki Yesus. Kaki itu kan cukup dengan air saja ya. Pasti sudah bersih, tidak harus dengan minyak wangi gitu ya. Tapi dengan pengalaman seperti itu, apakah Yesus memandangnya ini sebagai kehormatan bagi dirinya? Yesus memandangnya sebagai kesempatan ia memakai kesempatan itu untuk ditinggikan? Saudara-saudara, ternyata jauh dari pikiran seperti itu. Karena kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 12 ayat 7 ketika Yesus diurapi oleh Maria dan Yudas Iskariot protes, Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi Yesus memandang, ya itu sepertinya peninggian, pemuliaan. Tapi sebenarnya, ya anggap saja itu sebagai peringatan untuk penguburanku. Lalu ketika ia diarak, ia disambut dengan gegap gempita. Apakah kemudian Yesus menyetop langkahnya, berhenti untuk menikmati sejumput kenyamanan dan pemuliaan terhadap dirinya? Ternyata tidak. Karena Yesus kuku terus maju melangkahi Via Dolorosa demi ketaatan kepada Allah dan demi keselamatan manusia. Itulah ternyata bagi Yesus
gegap gempita penghormatan yang diberikan kepadanya, tidak kemudian melupakan akan visi misi untuk taat pada jalan yang diinginkan oleh Bapaknya. Ia patuh, ia tidak berhenti sesaat pun, tapi ia berjalan terus sampai Via Dolorosa. Yesus apakah tidak menginginkan hidup mudah, hidup senang? Apakah Yesus tidak menginginkan seperti itu? Karena dia Allah? Tidak ya. Sebenarnya Yesus biasa-biasa juga gitu ya. Ingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane? Ketika ia harus menghadapi Via Dolorosa, jalan salib yang harus dilewatinya, ia sempat meminta, ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Sebagai manusia ya tidak ingin, ya tidak mau menghadapi tantangan yang berat seperti itu. Ia tidak mau. Tapi di atas segala keinginannya, dia ternyata tetap berkomitmen ingin hidup lurus, mematuhi panggilan Bapaknya. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Nah, karena itu pengurapan, kemudian sambutan gegap gempita tidak menjadikan dirinya bergeming dan kemudian belok. Tidak mudah seperti itu. Karena bagi Yesus ada yang harus lebih diutamakan. Apakah kemudian Yesus gagal? Karena ia kemudian tersalib. Saudara, mari kita bikin komparasi ya. Ada dua penguasa besar yang waktu itu menjadi pemicu dan pemacu tersalibnya Yesus. Yang pertama Herodes, gitu ya. Dia punya kuasa, karena itu punya kewenangan. Dia bisa menentukan, dia mengadili Yesus. Wah, kelihatannya hebat. Ya. Ia dihormat, ia ditinggikan. Tapi apakah dia lebih besar dari Yesus? Saudara-saudara, ternyata sejarah mengatakan tidak. Ya. Pilatus, ya, Pontius Pilatus, dia juga penguasa, gubernur di daerah Yudea dan Galilea. Dia juga punya kewenangan. Dia bisa mengadili Yesus. Apakah dia lebih hebat dari Yesus? Ternyata tidak. Sejarah menyatakannya. Mereka adalah orang-orang yang sepertinya dihormat. Dia ditinggikan, tapi mereka itu orang penakut. Ya. Mereka itu orang yang ya menyimpan kepahitan dalam diri. Pilatus, apakah dia menjadi tenang pikirannya? Pilatus, apakah menjadi bebas setelah memvonis Yesus? Ternyata tidak. Ya, kekuasaan, kehormatan, ketinggian diri tidak menjamin sukacita dalam hidupnya. Tidak demikian Yesus, ya. Tidak demikian Yohanes Pembaptis. Kelihatannya ia direndahkan, kelihatannya dia tidak berdaya, namun sebenarnya dia merdeka. Nah Bapak Ibu, karena itu
berangkat dari perenungan itu, Minggu Prapaskah 6 ini menjadi saat bagi kita berintrospeksi diri dan mencoba belajar, menimba bagaimana Yesus menjalani jalan hidupnya. Mungkin Yesus terlalu sempurna, tapi setidaknya hidup kita mengarah ke sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Kehidupan zaman sekarang itu sudah sangat materialistik, sangat hedonisme. Orang demi kesenangan, orang demi materi. Saudara bisa hidup bebas menghalalkan segala cara. Tidak ada integritas, ya. Tidak ada keinginan untuk hidup benar. Takut dengan kesusahan, takut dengan hidup berat. Nah, karena itu jangan heran kalau ada orang misalnya berjuang untuk mencari uang, gitu ya, dengan cara-cara yang tidak seharusnya, ya. Maling, korupsi, dan sebagainya. Dan orang tidak malu lagi dengan cara-cara seperti itu. Masih ada orang yang korupsi, merasa tenang, bebas berkeliaran, gitu ya. Untung saya tidak ketahuan. Ternyata orang yang ketahuan juga tidak bebas, tidak merasa tenang, tidak merasa malu, gitu ya. Tidak punya integritas diri. Nah, di tengah-tengah dunia seperti itulah, saudara, Prapaskah Minggu ke-6 mengingatkan kita bahwa di balik yang mudah, di balik yang menyenangkan, di balik yang membuat kita seperti dihormat, membuat kita seperti ditinggikan, tapi sebenarnya perbuatan-perbuatan yang sungguh tidak berintegritas. Mari saudara-saudara berangkat dari perjalanan Yesus yang siap menempuh Via Dolorosa, sekalipun ia disambut dengan gegap gempita, sekalipun ia diurapi dengan minyak narwastu yang mahal, karena ia ingin tunduk patuh dan taat kepada Bapaknya. Tuhan kiranya menolong kita. Amin.